Ya, ini ada screenshot dari teman kita yang sedang belajar pembentukan struktur market ya. Nah, kita lihat apakah menggambarnya sudah benar seperti ini. Dia menganalisa harga itu turun, kemudian naik, kemudian turun, membentuk bos di sini. Nah, akan tetapi high yang validnya ini ditembus, sehingga dia menganalisa bahwa level charge-nya itu di sini. Nah, apakah menggambarnya sudah benar seperti ini? Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, kita sudah di chart ini ya, GBP JPY di time frame H1. Nah, ini saya bikin catatan dulu nih. Yang pertama, sebuah tren itu diawali dengan terjadinya choice ya. Sebuah tren itu diawali dengan terjadinya change of character. Nah, kemudian yang kedua, untuk menemukan choice maka harus tahu dulu di mana bos terakhir. Nah, kemudian yang ketiga, setelah terjadi choice atau change of character, pasti akan terjadi bos. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sebuah tren diawali dengan terjadinya choice. Nah, kemudian untuk menemukan choice harus tahu dulu di mana bos terakhirnya. Oke. Nah, karena di HP itu tampilannya terbatas ya, maka biasakan kalau mau menganalisa itu tampilannya diperkecil dulu supaya lebih jelas. Nah, kalau diperkecil kan begini jadinya. Nah, sekarang mana ini koasnya? Lihat, ada dua pucuk. Nah, ini pucuk ini dengan mana tadi tuh? Pucuk ini dengan pucuk ini bisa, ini mana ini yang lebih tinggi? Kita ukur. Nah, ini masih lebih tinggi yang ini ya. Masih lebih tinggi pucuk yang ini. Nah, maka kita asumsikan ini adalah high yang terakhir. Ini adalah high yang tertingginya, jadi bukan ini. Nah, nanti teman-teman bisa lebih teliti lagi gitu ya. Nah, ini adalah pucuk tertingginya. Nah, apakah pucuk tertinggi ini menjadi high valid? Ya, kita harus cari dulu. Itu harus kita cari dulu mana level inducementnya. Nah, ini diperbesar lagi ya, kita gedein lagi. Dari mana ya tadi? Apa nomor 1? Sebuah tren itu diawali dengan terjadinya choice, tapi untuk menemukan choice maka harus tahu dulu bos yang terakhirnya.
Oke, sekarang kita cari bos ya. Kita cari bos, judulnya cari bos. Ya, dari sini deh biar jelas. Nah, dari sini ya, dari sini biar jelas. Ini titik tertinggi. Titik tertinggi ini apakah valid? Ya, karena inducementnya itu di mana? Inducementnya di sini kan. Dia naik tinggi, yang ini juga valid karena dari sini dia naik, ini naik lebih tinggi, kemudian dia pullback. Nah, pullbacknya ini sebagai inducement. Ini dia naik lagi lebih tinggi. Oh, berarti tetap di sini ya, tetap ini high-nya ini. Nah, dari pergerakan naik ke sini, inducementnya itu di mana? Inducementnya di sini ya. Nah, kemudian dia pullback, mengambil inducementnya, maka ini jadi high yang valid. Nah, kemudian harga turun ya, dia pullback kemudian turun lebih rendah, maka ini inducementnya. Nah, kemudian dia naik ngambil inducement ini atau menembus inducement ini, maka ini jadi low yang valid. Nah, jadi sudah punya high dan juga sudah punya low ya. Oke, ini high-nya di sini, ini low-nya di sini. Nah, kemudian nah, si high valid ini ternyata di breakout di sini. Ya, ternyata sudah di breakout di sini, sudah di breakout, sudah ditembus dengan body close di sini. Nah, maka ini sudah terjadi bos. Ya. Nah, berarti ini low validnya. Sekarang kita mencari high yang valid. Dia menembus di sini, terjadi bos. Nah, apakah ini jadi high yang valid? Nah, kita cari. Dia turun, ya, nggak ada inducement ternyata di sini, nggak ada inducement kan. Nah, kemudian dia turun. Nah, kalau teman-teman jeli lihat, ini high sebelumnya ya. Kemudian dia turun. Nah, dia naik lebih tinggi, bener nggak? Dia naik lebih tinggi. Nah, jadi yang dipakai yang mana ya? Ya high yang lebih tinggi. Nah, ketika high-nya lebih tinggi, kita cari di penurunan ini, inducementnya yang mana? Berarti inducementnya yang ini dong. Nah, inducementnya yang itu. Artinya, ketika gerakannya itu pullbacknya mengambil inducement ini, maka ini jadi high yang valid. Gitu. Itu ya. Nah, nah, maka kita sudah punya high, punya low, punya high. Nah, sekarang kita akan mencari low lagi. Nah, dari high valid ini, ya, dari high yang valid ini, dia turun, dia naik, turun lebih rendah, gitu kan? Nah, berarti kan inducementnya itu kan di sini. Ini pullback yang terakhirnya. Pullback terakhirnya itu ternyata ditembus. Nah, bahkan ini menembusnya itu dengan close body ya, menembusnya itu dengan bodinya. Maka yang high ini ketarik-tarik. Nah,
maka high yang ini itu sudah di breakout di sini. Nah, ini terjadi bounce lagi. Itu. Nah, di sini ada bounce lagi gitu. Nah, sudah ada. Ini tadinya bos ya, tapi bukan bos yang terakhir. Nah, sekarang sudah terjadi bos lagi. Nah, apakah bos ini adalah bos yang valid? Ya, kita terus cari ya validasi bos terakhirnya. Nah, ini tadi karena sudah ada bos di sini, maka ini otomatis ya jadi low yang valid. Nah, sekarang kita mencari high yang validnya. Nah, apakah titik yang ini adalah high yang valid? Kita cari inducementnya dari pergerakan naik dari sini ya. Naik dari sini, nah kemudian pullback. Nah, berarti ini adalah inducementnya. Dia terus naik, nggak ada pullback lagi, artinya kalau inducement ini disentuh ya, atau di break atau minimal disentuh, nah maka ini high ini menjadi valid ya. Yang jelas kita sudah punya low di sini. Nah, kita sudah punya low di sini, kita tinggal mencari high yang validnya ya. Nah, tadi inducementnya di sini ya. Nah, inducementnya di sini. Dari sini dia turun, dia pullback kan, tapi belum mengambil, kemudian dia naik lagi. Nah, titik ini dengan titik ini tadi kan sudah diukur, masih lebih tinggi yang ini kan. Nah, jadi masih menggunakan yang ini. Nah, dari sini dia turun. Nah, turunnya itu sampai sini ternyata mengambil inducement yang ini, ya kan? Nah, turunnya dia ke sini itu ternyata dia sudah mengambil yang ini. Maka ini menjadi high yang valid. Itu. Nah, nah artinya sekarang kita sudah punya low yang valid dan high yang valid. Jadi kalau gini, kalau low yang ini di break, maka itu yang dinamakan change of character. Tapi kalau high-nya ini yang di breakout ke atas, nah maka masih meneruskan bos yang ini. Artinya bos yang ini itu belum jadi bos yang terakhir. Itu ya. Nah, ternyata ke sini, nah si yang di breakout itu adalah low-nya. Nah, yang di breakout itu adalah low-nya. Mana ini? Ini ya. Biar lurus dulu. Nah, low-nya ini, low yang ini, mana sih? Low yang ini itu sudah di breakout di sini. Sudah di breakout di sini. Ya. Nah, sekarang tinggal mencari high-nya kan, berarti ini. High-nya masih yang ini kan. Nah, ketika terjadi penembusan di sini low-nya yang ditembus itu. Nah, maka sudah terjadi change of character. Nah, disinilah mulai sebuah tren
tren turun akan terjadi karena sebelumnya adalah tren naik ya. Nah, ketika terjadi charge di sini, nah maka besar kemungkinan trennya itu akan berubah menjadi turun. Nah, begitu ya. Jadi ini bos terakhirnya. Nah, terjadi charge-nya itu di sini. Di low yang ini, yang di break ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang nomor 1 dengan yang nomor 2 sudah terbahas ya. Yang pertama, sebuah tren itu diawali dengan terjadinya charge. Nah, di sini ya. Nah, charge-nya itu di sini. Nah, di penembusan yang ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk menemukan charge, maka harus tahu dulu di mana bos terakhirnya ya tadi. Nah, kita kan cari bos tuh. Ya, di sini ada bos, ternyata belum terakhir. Nah, di sini terjadi bos lagi. Ternyata belum bos yang terakhir. Nah, validnya jadi bos terakhir ya ketika terjadi charge di sini. Gitu. Terjadi change of character dengan otomatis ya ini juga high yang ini ya ini menjadi valid. Nah, sekarang tinggal mencari low-nya supaya bisa tarik garis trend line yang ini. Oke. Mana nih? Nah, nanti itu untuk menjawab pertanyaan catatan yang ketiga ya. Setelah terjadi charge atau change of character, maka pasti akan terjadi bos. Kita lihat. Nah, breakout itu di sini. Ini terjadi charge. Kita lihat dia turun, breakout, masih turun lebih ke bawah kan, kemudian dia pullback. Nah, apakah ini jadi low yang valid? Itu kan? Apakah ini jadi low yang valid? Kita cari inducementnya. Dari pergerakan turun ke sini, lihat. Dia turun, gitu kan? Dia turun, ada candle pullback di sini. Nah, ini juga inducement. Kemudian dia turun lagi, dia pullback, ini inducement. Inducement yang tadinya di sini pindah ke sini kan. Dia turun lagi, kemudian dia pullback di sini kan. Ini lebih tinggi kan. High yang ini sudah ditembus di sini kan. Maka ini jadi inducementnya. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, pullbacknya itu mengambil inducement di sini, maka ini jadi low yang valid, gitu kan? Nah, ini jadi low yang valid. Nah, artinya kita bisa tarik tadi trend line yang high valid ini sekarang sampai ke low yang validnya di sini. Nah gitu. Nah, kemudian dia naik lagi dan low yang valid ini di breakout di sini. Nah, maka terjadi sudah ini bos untuk pertama kali. Nah, ini bos pertama. Nah, jadi ini bos pertamanya ya. Bos pertama untuk tren penurunan. Nah, kalau yang ini bos terakhir dalam tren kenaikan gitu. Karena sudah terjadi change of character di sini, maka ini jadi yang ini jadi bos pertama untuk tren penurunan.
Itu ya. Ya mudah-mudahan eh, mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini jadi sedikit paham ya. Walaupun memang gerakannya memang kadang membingungkan, bikin bikin bingung gitu ya. Tapi padahal ini satu tarikannya ke sini gitu. Jadi ini high-nya, nah kemudian ini low-nya. Nah gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi.